Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Romyu, 1 bulan lagi kita akan meninggalkan Gunung Langit Yin. Aku harap kamu bisa menggunakan waktu yang tersisa untuk menikmati suasana di tempat ini. Siap, penguasa. Setelah berbincang-bincang sejenak, King Ruo dan King Ling lalu meninggalkan tempat itu. Setelah King Ruo dan King Ling pergi, Yin Romyu lalu menemui Huo Zaodao dan Huo Mingzi yang sedang berjaga di halaman. Saudari, ada apa? Tanya Huo Zaodao dengan ramah. Penguasa akan melakukan latihan tertutup, ucapnya dengan hormat. Baik, kami mengerti, ucap Huo Zaodao dan Huo Mingzi bersamaan. Baik saudara, jika demikian aku pergi dulu, ucapnya dengan hormat. Baik, ucap Huo Zaodao. Di dalam dunia jiwa, sosok King Ruo dan King Ling muncul di aula kultivasi. Apakah kakak akan langsung melakukan latihan tertutup? Tanya King Ling. Benar, ucap King Ruo dengan lembut. Baik, semoga kakak dapat segera memulihkan kekuatan. Jika demikian aku pergi dulu, ucapnya dengan lembut. Baik, ucap King Ruo dengan lembut. Setelah King Ling pergi, King Ruo lalu mengeluarkan lencana giok jiwa, mengabari Husan dan rombongannya. Tidak lama kemudian, sosok Yulin Sa muncul di tempat itu. Penguasa, ucapnya dengan hormat. Aku akan melakukan latihan tertutup dengan ekstrim, ucapnya penuh arti. Baik penguasa, hamba mengerti, jawabnya dengan serius. Baiklah, ucap King Ruo lalu mengambil sikap duduk. Dengan perlahan, Yulin Sa mulai menaburkan jutaan kristal jiwa abadi di sekitar tempat itu. Ledakan aura semi-abadi tingkat 8 tahap menengah mengedar dari tubuh King Ruo, membuat Yulin Sa tampak begitu terkejut. Ini pasti karena pertempuran sebelumnya. Membatin sambil menggelengkan kepalanya. Di kota Gulu, sosok Long Chen dan rombongannya bergerak meninggalkan kota itu. Ini akan menjadi petualangan yang menyenangkan, ucap Long Ke. Aku harap demikian, ucap Yuan Bai. Ingat, kita harus segera kembali sebelum penguasa tiba di kota Gulu. Aku tidak ingin membuatnya menunggu, ucap Long Chen dengan serius. Baik saudara, lalu memisahkan diri, bergerak dengan 4 kelompok yang berbeda. Kelompok pertama, Yuan Bai, Mai Xian dan Ying Yin, bergerak ke arah timur. Kelompok kedua, Yuan Hei, Mai Chao dan Hu Yanlan, bergerak ke arah barat. Kelompok ketiga, Long Chen, Mai Gui dan Long Yuwei, bergerak ke arah selatan, dan kelompok keempat, Long Ke, Mao Bing, Long Fu, Mao Tang, bergerak ke arah utara. Rombongan itu terus bergerak, menjauh dari kota terdekat dengan Gunung Langit Yin tersebut. Wilayah selatan dataran ilahi, restoran kota angin selatan, Tuhai, Husan, Jinse, Yujieru, Liong Hei, Zin, Zan, Wuyahai, Mao Huo, Tian Feng, Tian Luye, Qiong Du dan Qiong Da, yang sedang beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan menuju kota semi terlarang. Saudara Husan, apakah tidak ada kabar dari penguasa? Tanya Tian Feng, dengan wajah tidak bersemangat. Husan menggelengkan kepalanya pelan. Semoga penguasa baik-baik saja dan rencananya dapat berjalan dengan lancar, ucapnya pelan. Semoga kita dapat kembali bersama, ucap Tuhai. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang santai, tiba-tiba cincin penyimpanan Husan bergetar. Pesan dari penguasa, ucapnya, sambil memeriksa pesan jiwa itu dengan serius, membuat tempat itu menjadi hening. Kabar gembira, 1 bulan lagi penguasa akan meninggalkan Gunung Langit Yin, ucap Husan dengan penuh semangat. Lalu bagaimana dengan rencananya di Gunung Langit Yin? Tanya Yujieru. Semuanya berjalan dengan lancar, bahkan klan itu kini dipimpin oleh saudara Yin Xie,
jawab Husan, membuat wajah semua orang di tempat itu begitu gembira. Penguasa benar-benar luar biasa. Itu artinya kita telah memiliki dukungan dua klan kuno, ucap Jinsei dengan bangga. Benar, Sen Guo Shihua dan Sen Guo Shiyin. Yu Jieru menanggapi. Akhirnya, kita akan berkumpul lagi, ucap Zin dengan gembira. Lalu apa perintah penguasa selanjutnya? Tanya Qiongdu. Tetap lakukan perjalanan menuju kota bunga semi selatan, karena saudara Luo Zhou juga sudah berada di sana, jawab Husan. Baik, ucap mereka dengan penuh semangat. Gunung Langit Yin. 3 hari kemudian, satu persatu sosok paruh baya terus bergerak memasuki istana terlarang gerbang es hitam yang berada di atas langit puncak Zuyin. Di dalam ruangan telah hadir Yin Bei, Yin Xie, Yin Xiolong dan Yin Gang, yang sedang berbincang-bincang santai sambil menunggu para tetua yang belum tiba. Patriark, di mana Tuan Muda King Ruo, apakah dia tidak hadir? Tanya Yin Xiolong. Yin Xie menganggukkan kepalanya. Tuan Muda King Ruo sedang melakukan latihan tertutup, jawabnya dengan ramah. Hais, sayang sekali, jika dia hadir di tempat ini, setidaknya kita bisa meminta saran dan pendapatnya, ucap Yin Xiolong dengan serius. Benar, ucap Yin Gang menimpali. Di dalam ruangan itu juga telah hadir, Yin Gan, Yin Hao, Yin Su, Yin Chen, Yin Yang, Yi Che dan Yin Changxi, yang kini tersenyum ramah pada Yin Bei. Setelah semua tetua yang ditunggu tiba, Yin Xie lalu memulai pertemuan tersebut. Baiklah, karena semua orang telah datang, maka kita akan memulai pertemuan ini, ucapnya dengan sikap serius. Baik Patriark, oke, ada beberapa hal penting yang akan kita bicarakan. Yang pertama mengenai ketujuh murid yang terpilih. Telah kita sepakati bersama, bahwa mereka akan menempati posisi penting sebagai tetua tingkat tinggi. Sebelum jabatan dan tempat mereka ditentukan, apakah ada saran dari para tetua? Tanya Yin Xie dengan hormat. Aku rasa semua telah sepakat dan kami setuju, ucap Yin Wuqi, diikuti anggukan dari tetua lainnya. Baiklah, lalu bagaimana dengan kalian? Tanya Yin Xie. Para murid itu tampak setuju, namun Yin Gan tiba-tiba berdiri. Yin Gan, silakan, ucap Yin Xie dengan ramah. Patriark, para tetua, aku Yin Gan, secara sadar, mundur dari jabatan yang akan diberikan, ucapnya dengan serius membuat semua orang saling berpandangan, namun tidak pada Yin Xie dan Yin Bei yang telah mengetahui maksudnya. Apakah kamu yakin? Tanya Yin Xiolong. Yakin Tetua Agung. Bukannya aku tidak ingin berkontribusi pada klan, namun aku menyukai petualangan dan itu tidak cocok dengan gaya hidupku, jawab Yin Gan memberi alasan. Yin Xiolong menganggukkan kepalanya. Para tetua, apakah ini bisa diterima? Bisa Tetua Agung. Apakah ada tanggapan lainnya? Tanya Yin Xie. Tidak ada Patriark. Baik, jika tidak ada, maka kita akan melanjutkan pembahasan yang kedua. Para tetua, telah kita ketahui bersama bahwa Gunung Langit Yin kekurangan banyak tetua, terutama puncak Dong Yin, Bei Yin dan Zhu Yin. Untuk mengisi kekosongan jabatan setiap puncak, aku ingin melakukan perombakan jabatan, ucap Yin Xie dengan serius. Maksud Patriark? Tanya Yin Wuqi. Kita akan merombak ulang jabatan, pastikan jabatan yang baru ini sesuai dengan pilihan, minat dan kemampuan kalian. Apa pendapat kalian? Tanya Yin Xie dengan serius. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu saling berpandangan, lalu menganggukkan kepalanya. Patriark kami setuju, jawab mereka dengan serius. Baik, mari kita mulai, ucap Yin Xie. Disaksikan oleh Yin Bei, Yin Gang, Yin Xiolong dan Yin Gan, para tetua tersebut mulai membuat kelompok dan menempati kursi, sesuai dengan wilayah yang akan mereka tempati. Ada yang menuju kursi tetua puncak timur, puncak utara dan puncak utama, dan sebagian lainnya tetap pada kursi tetua puncak selatan dan puncak barat. Karena banyaknya agenda, pertemuan itu berlangsung hingga malam dan berlanjut hingga pagi. Menjelang siang, pertemuan itu akhirnya berakhir. Satu persatu para tetua tersebut keluar meninggalkan istana gerbang es hitam,
bergerak menuju kediaman mereka masing-masing, sebelum memulai pekerjaan mereka di puncak yang telah mereka pilih. Sus, sus. Sosok Yin Gan yang mengikuti pertemuan itu hingga selesai. Bergerak menuju kediaman Yin Rongyu di puncak Dongyin. 2 hari kemudian, pergerakan besar terjadi di kawasan Gunung Langit Yin. Puluhan ribu murid klan Yin dari puncak Si Yin dan puncak Nan Yin, sebagian pindah menuju puncak Dongyin, Bei Yin dan Su Yin, untuk mengisi tempat yang telah kosong tersebut. Di atas langit, semoga klan Yin bisa semakin kuat, ucap Yin Bei. Dengan bantuan penguasa King Ruo, aku rasa dalam waktu 5 atau 6 tahun, kita sudah dapat memulihkan kekuatan klan, ucap Yin Xie menanggapi, sambil mengamati pergerakan ribuan murid klan Yin itu dengan tenang. Benar, ucap Yin Xiolong menimpali. 3 minggu berlalu begitu saja dengan suasana di Gunung Langit Yin yang kini begitu tenang dan damai. Kini semua orang dapat bekerja, berlatih dan saling mengunjungi dengan perasaan aman. Di dalam dunia jiwa, di dalam aula kultivasi, King Ruo yang sedang berkultivasi tiba-tiba membuka matanya, menatap Yulin Sa yang setia menjaganya. Penguasa, ucapnya, menyapa King Ruo dengan hormat. Aku akan segera naik tingkat, silakan beristirahat, ucapnya dengan ramah. Baik penguasa. Setelah berpamitan, Yulin Sa lalu meninggalkan tempat itu. Setelah Yulin Sa pergi, King Ruo lalu menyegel kawasan itu. Semoga berhasil, ucapnya sambil mengeluarkan mutiara jiwa Yaodai dan Gu Zeng dari dalam cincin penyimpanannya. Tidak hanya itu, King Ruo juga mengeluarkan rumput emas penguat jiwa. Sus, sus. Ketiga sumber daya tingkat tinggi itu mengambang di hadapannya. Sus. Teknik kultivasi jiwa dewa mengedar dari tubuhnya, lalu mulai menyerap ketiga sumber daya tersebut dengan perlahan. Di tempat lain, Aula Istana Emas. Jun-Er, jika tidak ada halangan, minggu depan kita akan meninggalkan Gunung Langit Yin, ucap King Ling, berbincang-bincang santai bersama King Yongjun, sambil mengawasi Huli Bai yang sedang mengasuh Hu Qing dan King Lian An. Benarkah ibu? Benar, ayah sudah merencanakan hal itu, jawab King Ling dengan lembut. Apakah urusan di Gunung Langit Yin sudah selesai, ibu? Tanya King Yongjun dengan serius. Belum sempat King Ling menjawab pertanyaan itu. Tiba-tiba mereka merasakan ledakan aura yang sangat kuat dari aula kultivasi. Ibu, itu ayah, ucap King Yongjun sambil berdiri. Benar, Huli Bai, jaga An-Er, ucap King Ling lalu membawa King Yongjun bergerak menuju aula kultivasi. Baik penguasa putri, dengan sikap hormat. Sus, sosok King Ling dan King Yongjun terus bergerak menuju wilayah utara dunia jiwa. Tidak lama kemudian mereka akhirnya tiba di aula kultivasi. Di tempat itu telah hadir Luo Jiaolai, Si Pian dan Yulin Sa yang juga langsung kembali saat merasakan ledakan aura yang sangat kuat di tempat itu. Penguasa putri, Tuan Muda. Sambil berlutut dengan hormat, bangunlah, ucap King Ling dengan ramah, sambil ikut berjaga di luar kawasan yang tersegel. Tidak lama kemudian, mereka kembali merasakan ledakan aura semi-abadi tingkat 9 tahap puncak yang begitu luar biasa keluar dari dalam aula kultivasi. Ibu, ayah berhasil memulihkan kekuatan puncaknya, ucap King Yongjun dengan gembira. Benar, ucap King Ling dengan lembut. Tidak lama kemudian, ledakan aura yang begitu ekstrim tersebut dengan perlahan menjadi tenang. Sus, kubah emas yang menyegel tempat itu lenyap, menampilkan sosok King Ruo yang tersenyum ramah pada mereka. Ayah, ucapnya sambil memberi ucapan selamat, lalu diikuti Si Pian dan yang lainnya. Terima kasih, jawab King Ruo dengan ramah lalu meminta mereka kembali. Baik penguasa. Setelah Yulin Sa dan rombongannya pergi, King Ruo lalu menghampiri King Ling dan King Yongjun. Jun-Er, ini untukmu, ucap King Ruo sambil memberikan kotak giok merah. Ayah, apa ini? Tanya King Yongjun dengan serius. Bukalah, ucap King Ruo dengan lembut. Baik ayah, sambil membuka kotak giok itu dengan perlahan. Sus, ledakan aura yang sangat dahsyat keluar dari kotak giok merah tersebut.
menampilkan pecahan jiwa si Tong yang tersegel cakram emas langit Ling. Jun ini adalah pecahan jiwa tahap abadi tingkat 2, ucap King Ruo membuat King Yongjun ternganga. Ayah, ini, gunakan saat kamu akan naik tingkat menjadi abadi. Ayah percaya kamu bisa, ucap King Ruo. Dengan lembut, terima kasih ayah. Sambil memeluk King Ruo dengan erat. Baiklah, kamu kembali temani ibu dan ayah akan memulihkan kondisi kultivasi. Minggu depan kita akan meninggalkan Gunung Langit Yin, ucap King Ruo dengan lembut. Siap ayah. Kakak, kami pergi dulu, ucap King Ling dengan senyumnya yang hangat. Baik, ucap King Ruo. Setelah King Ling dan King Yongjun pergi, King Ruo lalu kembali berkultivasi untuk memulihkan dasar kultivasinya. 1 minggu kemudian, menjelang pagi, kekuatan semi-abadi tingkat 9 tahap puncak mengedar dari tubuhnya dengan perlahan. Jika bukan karena mutiara jiwa abadi, mungkin akan perlu puluhan tahun untuk memulihkannya, ucap King Ruo pelan sambil menarik kekuatannya. Setelah selesai memulihkan dasar kultivasinya, King Ruo lalu meninggalkan aula kultivasi, bergerak menuju Istana Emas untuk menemui King Ling. Di dunia luar, kediaman Yin Rongyu, Yin Gan, Yin Rongyu, Huo Zhaodao dan Huo Mingzi yang kini sudah bersiap-siap, berbincang-bincang santai di aula utama. Saudari Rongyu, saudara Yin Gan, setelah kita meninggalkan Gunung Langit Yin hari ini, itu artinya kita tidak akan pernah kembali. Apakah kalian sudah yakin dengan keputusan kalian? Tanya Huo Mingzi. Saudara, keputusan kami sudah bulat, jawab Yin Gan dengan serius. Pada saat sedang berbincang-bincang, tiba-tiba mereka merasakan beberapa aura mendekati tempat itu. Saudara, biar kami saja, ucap Yin Rongyu dan Yin Gan, lalu keluar dari ruangan. Di halaman kediaman, di mana mereka? Apakah saudara King Ruo sudah pergi? Tanya Yin Bei dengan serius, saat melihat halaman kediaman yang biasanya dijaga oleh Huo Mingzi dan Huo Zhaodao kini tampak kosong. Pangeran, aku juga tidak tahu. Bahkan aku juga tidak merasakan adanya aura kehidupan di dalam kediaman ini, ucap Yin Xiolong. Tidak lama kemudian, sosok Yin Rongyu dan Yin Gan keluar dari dalam ruangan. Pangeran, Patriark, ucap Yin Rongyu dengan hormat, menatap Yin Xie, Yin Bei, Yin Gang dan Yin Xiolong yang tampak kebingungan. Rongyu, apakah saudara King Ruo sudah pergi? Tanya Yin Bei dengan serius. Belum pangeran, masih belum keluar dari dalam ruangannya, jawab Yin Rongyu, sambil membawa rombongan itu memasuki ruangan. Syukurlah, ucapnya dengan perasaan lega, lalu memasuki ruangan. Di dalam ruangan, pada saat Yin Bei dan rombongan tiba di ruangan utama, King Ruo dan King Ling juga keluar dari dalam ruangannya. Saudara King Ruo, ucap Yin Bei dengan hormat. Saudara, kebetulan sekali. Sebelumnya aku memang ingin mengunjungi kalian, ucap King Ruo sambil mempersilakan rombongan itu menempati kursi yang tersedia dengan ramah. Kami tahu saudara akan pergi, jadi kami tidak ingin merepotkan saudara, ucap Yin Bei dengan hormat. King Ruo menganggukkan kepalanya. Benar, kami akan pergi hari ini, ucap King Ruo, mengeluarkan minuman dan buah-buahan abadi dari dalam cincin penyimpanannya, membuat Yin Gang dan Yin Xiolong tercengang. Saudara, maaf hanya dapat menyediakan ini saja, karena sebelumnya kami memang tidak terpikir akan menyiapkan jamuan, ucap King Ruo sambil menuangkan minuman yang langsung dibantu oleh Yin Rongyu dan Yin Gan. Saudara, ini lebih banyak dari cukup, lihat saja saudara Yin Gang dan tetua agung yang bahkan tidak berkedip, ucap Yin Bei sambil tertawa kecil, membuat suasana di ruangan itu menjadi hangat. Pangeran, tetua agung, silahkan, ucap King Ruo dengan ramah, sambil berbincang-bincang santai. Terima kasih Tuan, sebenarnya kami ingin saudara lebih lama tinggal di tempat ini, untuk membantu kami melatih dan memberikan bimbingan pada para murid, ucap Yin Bei. Benar, karena masih ada banyak hal lagi yang memerlukan bimbingan Tuan, ucap Yin Xiolong menimpali. King Ruo menganggukkan kepalanya. Jika waktuku tidak terbatas, mungkin aku akan tinggal di tempat ini untuk beberapa waktu,
namun ada hal penting yang ingin segera aku tuntaskan di tempat lain. Selain itu, aku yakin Patriark Yin Xie bisa melakukannya, ucap King Ruo dengan tenang. Setelah membicarakan banyak hal, menjelang siang, Yin Bei dan rombongannya lalu melepaskan kepergian King Ruo. Pangeran, Patriark, Tetua Agung, kami pergi dulu, ucap Yin Gan dan Yin Rongyu, sambil berlutut dengan hormat. Yin Gan, Rongyu, bangunlah. Ini adalah kehendak kalian. Lakukan yang terbaik untuk saudara King Ruo, ucap Yin Bei dengan serius. Baik Pangeran, dengan sikap hormat, saudara, Patriark, Tetua Agung, kami pergi dulu, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Baik saudara, jangan lupa untuk mengabari kami, ucap Yin Bei. Tentu saja, ucap King Ruo dengan sikapnya yang hangat, lalu membawa King Ling naik ke atas punggung Huo Zhaodao, sedangkan Yin Gan dan Yin Rongyu naik ke atas punggung Huo Mingzi. Sus, sosok kedua kilin api itu bergerak naik ke atas langit puncak Dong Yin dan lenyap dari pandangan Yin Bei dan rombongannya. Patriark, ucap Yin Bei, membuyarkan lamunan Ying Sai yang masih menatap langit puncak Dong Yin. Pangeran, ucapnya gelagapan, menatap Yin Bei dan rombongannya. Ini seperti mimpi, ucapnya pelan. Benar, ucap Yin Gang. Baiklah, mari kita beristirahat, ucapnya membubarkan rombongan tersebut. Setelah Yin Gang dan rombongannya pergi, Yin Xie lalu menyegel kediaman Yin Rongyu, agar jejak aura King Ruo dan King Ling yang tertinggal di dalamnya tersebut tetap terjaga. Semoga penguasa dapat tiba di wilayah selatan dengan aman, ucapnya pelan, lalu bergerak menuju puncak Zuyin. Di luar kawasan Gunung Langit Yin. Sus, sosok kilin api ungu dan kilin api hitam yang membawa King Ruo dan rombongannya, terus bergerak menuju kota Gulu dengan perlahan. Penguasa, ucap Yin Gan dengan ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Penguasa, apakah saudara Huo Mingzi dan Huo Zhaodao tidak terlalu menarik perhatian? Ucap Yin Gan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Aku mengerti, tapi bukankah semua orang di kawasan ini sudah tahu keberadaannya? Benar penguasa, bukankah dengan seperti ini akan memberitahu mereka bahwa kita sudah pergi dari Gunung Langit Yin? King Ruo menganggukkan kepalanya. Bukankah kita memang harus pergi? Yin Gan, tidak perlu khawatir. Tidak ada yang akan mencelakai kita, ucap King Ruo dengan tenang. Pada saat mereka sedang bergerak, tiba-tiba King Ruo melihat Jin Mi, Jin Sun, Jin Fan dan Jin Mu, membuat Huo Zhaodao dan Huo Mingzi memperlambat gerakannya, lalu berhenti di atas bukit kecil. Penguasa, ucap Jin Sun dan rombongannya menyapa King Ruo dengan hormat. Jin Sun, kebetulan sekali. Sebelumnya aku memang ingin menemui kalian di kota Gulu, ucap King Ruo dengan ramah. Maksud penguasa? Tanya Jin Mu dengan serius. Kami akan melanjutkan perjalanan. Maaf tidak mengabari kalian sebelumnya, ucap King Ruo dengan ramah. Baik penguasa, tapi apakah kami boleh ikut, ucap Jin Mi dengan serius. King Ruo menggelengkan kepalanya. Aku ingin kalian tetap berada di klan Yin dan melindungi tempat ini dan melindungi Yin Xie, ucap King Ruo dengan serius, membuat Jin Sun dan rombongannya terdiam. Tapi penguasa, ucap Jin Fan dengan ragu. King Ruo menggelengkan kepalanya. Jin Fan, klan Yin sekarang adalah tempat yang aman. Aku juga ingin kalian dapat berlatih untuk menaikkan tingkat kultivasi kalian. Selain itu, di luar kawasan gerbang es hitam bukanlah tempat yang aman bagi kalian, ucap King Ruo dengan serius. Penguasa benar, ucap Jin Sun sambil menganggukkan kepalanya. Gunung Langit Yin adalah tempat yang cocok untuk kalian untuk mengembangkan diri, berbeda dengan dunia jiwa yang dipenuhi dengan aura emas, apalagi wilayah tengah, ucap King Ruo dengan ramah, sambil memberikan Jin Sun cincin penyimpan yang berisi jasad Yin Sa, Yin Huo dan Yin Wu. Terima kasih penguasa. Dengan sikap hormat, King Ruo menganggukkan kepalanya. Makamkan dia di tanah leluhurnya. Baik penguasa. Setelah berbincang-bincang cukup lama, King Ruo dan rombongan lalu meninggalkan tempat itu. Penguasa,
Terima kasih, ucap Yin Sun dan rombongannya sambil berlutut dengan hormat, menatap kepergian King Ruo dan rombongan dengan perasaan haru. Semoga kita dapat bertemu dengan penguasa lagi, ucap Jin Mi dengan sedih. Tentu saja, saat masa itu tiba, bukankah kita juga akan ikut berperang di wilayah selatan? Saudara Sun, benar, ucap Jin Fan dengan penuh semangat. Baiklah, mari kita kembali ke klan dan meningkatkan kekuatan kita, ucap Jin Sun, lalu membawa rombongannya bergerak meninggalkan tempat itu dengan tenang. Di tempat lain, sosok Huo Zaodao dan Huo Mingzi terus bergerak menuju kota Gulu. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di gerbang kota. Sui Yen dan Ludan menghampiri King Ruo dan rombongannya dengan hormat. Tuan muda, ucap kedua sosok itu menyambut King Ruo dengan hormat. Jenderal Sui Yen, Jenderal Ludan, apakah Yang Mulia Yuan Sui ada di istana? Ada pangeran, bahkan Jenderal Mai Xian dan rombongan juga ada di istana, ucap Sui Yen dengan hormat, sambil membawa King Ruo dan rombongannya. Baik, ucap King Ruo lalu memasuki kota, mengikuti Sui Yen dan Ludan yang membawa mereka menuju istana terlarang. Kehadiran kilin api ungu dan kilin api hitam membuat semua prajurit yang sebelumnya pernah bertempur di Gunung Langit Yin begitu gembira, apalagi saat mereka dapat melihat sosok King Ruo yang berada di atas punggung hewan buas itu dengan jelas. Dikunjungi oleh Tuan Muda King Ruo, kota Gulu benar-benar mendapat berkah, ucapnya dengan penuh semangat. Kehadiran kedua kilin api itu tidak hanya membuat prajurit heboh, tetapi juga penduduk kota Gulu. Terutama mereka yang telah mendengar cerita kekuatan King Ruo. Dengan tertib, mereka lalu berbaris di jalanan kota, sambil memberi hormat pada King Ruo. Tindakan penduduk itu membuat King Ruo tidak berhenti mengangkat dan menangkupkan tangannya dengan hormat. Penguasa, hal seperti inilah yang aku maksud sebelumnya, ucap Yin Gan, sambil menatap King Ruo yang terus menangkupkan tangannya sepanjang waktu. Hais, aku bahkan tidak menyadari hal seperti ini, ucapnya sambil tersenyum pada semua orang dengan ramah. Di sisinya, King Ling yang tahu bahwa King Ruo tidak terlalu suka dengan penyambutan seperti itu, terkekeh sambil ikut menangkupkan tangannya. Di dalam aula istana terlarang, di dalam ruangan itu, hadir Yuan Sui, Yuan Liu, Yuan Ding, Long Chen dan rombongannya yang sedang berbincang-bincang dengan santai. Yang Mulia, kami telah memastikan bahwa kawasan yang berada di bawah perlindungan klan Yin, kini benar-benar menjadi tempat yang aman. Namun bukan berarti bahwa kota Gulu menghilangkan penjagaan dan kewaspadaan, ucap Long Chen menyimpulkan hasil perjalanan mereka pada Yuan Sui. Terima kasih Tuan, akhirnya kota Gulu dapat memulihkan kekuatan, ucap Yuan Sui. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang dengan tenang, tiba-tiba, Sui Yen dan Lu dan memasuki ruangan, sambil membawa King Ruo. King Ling, Yin Gan dan Yin Rongyu, membuat Long Chen dan rombongannya langsung berlutut dengan hormat. Tuan, Nyonya Ling, ucap Yuan Sui yang langsung berdiri dan menghampiri King Ruo dengan hormat. Yang Mulia, ucap King Ruo dengan hormat, sambil menyapa semua orang yang ada di tempat itu. Long Chen, bangunlah, ucap King Ruo dengan ramah. Terima kasih penguasa. Dengan sikap hormat, setelah King Ruo dan rombongan menempati kursinya, Yuan Sui lalu mempersilakan King Ruo menyampaikan tujuan kedatangannya. Yang Mulia, Tuan Putri, aku dan rombongan akan melanjutkan perjalanan. Mohon maaf sebelumnya karena tidak sempat bertemu dengan Yang Mulia, ucap King Ruo dengan hormat. Tuan Muda, kami tahu Anda sangat sibuk dan kami maklum akan hal itu, karena banyak hal penting yang harus Tuan Muda lakukan. Tuan Muda, aku Yuan Sui serta seluruh rakyat kota Gulu mengucapkan terima kasih. Sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, seharusnya aku yang berterima kasih, karena Yang Mulia telah sudi menerima kami di kota ini, ucap King Ruo dengan hormat. Tuan Muda, apa yang telah aku lakukan tidak sebanding dengan budi yang telah Tuan Muda lakukan pada istana gerbang es hitam. Kedatangan Tuan Muda benar-benar telah mengubah tempat yang penuh dengan ketegangan ini menjadi lebih aman dan damai,
ucap Yuan Sui sambil berlutut, membuat King Ruo langsung berdiri dari kursinya. Yang mulia, dapat membantu Shen Guoxiyin dan memberikan keamanan di kawasan ini adalah kehormatanku, namun Anda juga tidak perlu berlutut di hadapanku. Seorang pemimpin harus memiliki hati seperti hamba, rendah hati, namun bukan sikapnya, ucap King Ruo dengan hormat, sambil meminta Yuan Sui berdiri. Terima kasih Tuan. Sambil berdiri dengan menempati kursinya. Setelah membicarakan banyak hal di tempat itu, King Ruo lalu undur diri. Yang mulia, putri, para jenderal, terima kasih. Semoga di lain waktu kita dapat berjumpa kembali, ucap King Ruo dengan hormat, sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi buah-buahan abadi pada Yuan Sui sebagai ucapan terima kasih. Terima kasih Tuan. Klan Yuan dan kota Gulu akan mengingat budi Anda, ucap Yuan Sui dengan hormat, lalu mengantar King Ruo dan rombongannya hingga ke halaman istana. Di halaman istana, King Ruo yang tidak ingin kehadiran mereka meninggalkan istana diketahui oleh banyak orang, lalu membuat segel tangan, memunculkan bola emas transparan yang langsung menyelimuti rombongannya. Yang mulia, kami pergi, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, yang langsung dibalas oleh Yuan Sui dan rombongannya dengan sikap hormat. Sus, bola emas tersebut melesat ke atas langit kota Gulu dan lenyap dari pandangan semua orang. Pemilik dua darah dewa kuno benar-benar mengerikan, ucap Lu dan dengan hormat. Benar, untung saja waktu itu Tuan Putri mempercayainya, ucap Sui Long, sambil menatap Yuan Liu yang tidak banyak bicara. Liu dapat menerima berkah atas kehadirannya di kota Gulu, itu sudah cukup, ucap Yuan Sui menjeda kata-katanya, menatap sang putri yang tampak menahan air mata. Benar ayah, Liu mencintai bukan berarti harus memiliki. Ayah harap kamu tidak melakukan sesuatu di luar batas dan memahami diri, apalagi Tuan King Ruo terlihat sangat mencintai Nyonya Duan Ling, ucap Yuan Sui, mengingatkan putrinya tersebut melalui telepati. Baik ayah, Liu mengerti. Baiklah, mari kita melanjutkan pembicaraan, ucap Yuan Sui, membawa semua orang yang ada di halaman istana kembali ke dalam ruangan. Di tempat lain, bola emas transparan bergerak menuju wilayah barat dengan cepat, hingga berhenti di atas puncak gunung kecil yang berada 15 km kota Gulu. Penguasa, ucap Long Chen dengan heran. Long Chen, aku ingin kalian beristirahat di dalam dunia jiwa, kecuali Ying Yin, ucap King Ruo dengan ramah, sambil menyegel puncak bukit tersebut dan membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Baik penguasa, ucap mereka dengan hormat. Setelah Long Chen dan rombongannya masuk ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu meminta King Ling juga masuk ke dalam dunia jiwa. Kakak, ucap King Ling dengan ragu. Ling ada sedikit hal yang ingin aku lakukan, ucap King Ruo dengan penuh arti. Baik, jawabnya dengan lembut, lalu memasuki dunia jiwa. Setelah King Ling memasuki dunia jiwa, King Ruo lalu naik ke atas punggung Ying Yin yang telah mengubah sosoknya menjadi elang perak. Ying Yin, kita akan bergerak menuju Gunung Langit Si, ucap King Ruo. Baik penguasa, ucap Ying Yin yang tampak terkejut. Sosoknya melesat dengan perlahan, hingga bergerak dengan kecepatan puncaknya. Penguasa, jika hamba boleh tahu ada hal apa yang membawa penguasa ingin mengunjungi Gunung Langit Si, bukankah Si Tong, ucap Ying Yin menjeda kata-katanya. Ying Yin, aku ingin menyelidiki rahasia Si Tong yang bisa menjadi abadi, aku yakin rahasianya masih ada di klan Si, karena sebelumnya aku tidak menemukan hal penting di dalam cincin penyimpanannya, ucap King Ruo menjelaskan. Baik penguasa, hamba mengerti, ucap Ying Yin dengan hormat, sambil terus bergerak dengan tenang. Elang perak itu bergerak dengan tenang tanpa merasa khawatir. 3 hari kemudian, mereka mulai memasuki wilayah klan Si. Penguasa, kawasan ini sangat tenang, ucap Ying Yin yang merasa aneh. Ini adalah hal yang wajar, ucap King Ruo, sambil mengawasi tempat itu dengan tenang. 1 hari kemudian, menjelang pagi, Ying Yin memasuki kawasan Gunung Langit Si. Terus bergerak, ucap King Ruo dengan tenang.
Baik penguasa. Tidak lama kemudian, pada saat memasuki kawasan dalam Gunung Langit Si, Ying tiba-tiba merasakan beberapa aura bergerak mengikuti mereka. Ini pasti para penjaga klan, terus bergerak, ucap King Ruo sambil meminta Ying memasuki hutan raksasa yang berada di lembah gunung tersebut. Sus, sus. Sosoknya melesat dengan cepat, hingga memasuki bagian dalam hutan. Sambil terus bergerak, King Ruo juga melepas perisai ilusi untuk mengaburkan keberadaan mereka. Ying, ucap King Ruo meminta elang perak itu bersembunyi di dalam dunia jiwa. Baik penguasa. Sambil memasuki gerbang dimensi yang King Ruo lepaskan di depan mereka. Bersamaan dengan lenyapnya sosok Ying di dalam dunia jiwa, ledakan keras bergema saat beberapa sosok yang terus mengikuti mereka menabrak dinding ilusi, yang langsung menarik perhatian ratusan murid yang bersembunyi di kawasan hutan tersebut. Sus, sus. Mereka muncul dan langsung menyegel tempat itu. Saudara, ada apa? Tanya seorang murid dengan penasaran. Saudara, seekor elang perak memasuki tempat ini dengan diam-diam, jawab murid itu dengan serius. Itu artinya dia penyusup. Cari dan tangkap dia. Baik saudara, sambil bergerak menyisir tempat itu. Di tempat lain, sus, sus. King Ruo terus bergerak mendekati Gunung Langit Si, sambil mengubah tampilan wajahnya. Sus. Sosoknya bergerak menuju langit Gunung Si, mencoba memasuki klan itu dengan menerobos segel perisai perlindungan klan. Segelnya telah diaktifkan, King Ruo membatin sambil bergerak mundur saat segel perisai batu api yang siap menyerangnya. Sus. Sosoknya bergerak mundur, lalu mendekati gerbang utama klan yang berada di bawah kaki gunung. Sangat ketat, batinnya saat melihat ratusan murid klan yang berada di tingkat semi-abadi tingkat 3 hingga tingkat 4 berjaga di tempat itu. Sepertinya harus menunggu malam, batinnya sambil mencari tempat untuk bersembunyi. Di tempat lain, ratusan murid klan Si yang sedang mencari sosok elang perak dibuat kalang kabut. Bagaimana mungkin, aku bahkan tidak merasakan jejak auranya sama sekali, ucap seorang murid dengan heran. Aku juga, apakah kita harus menghancurkan kawasan ini? Dengan wajah serius, saudara, ini terlalu beresiko. Selain akan menarik perhatian kekuatan lain, aku yakin Tetua Agung tidak akan senang. Jika demikian, apa yang harus kita lakukan? Persempit wilayah yang disegel. Baiklah, sambil terus bergerak memeriksa tempat itu dengan seksama. Di tempat lain, di dalam aula istana terlarang Puncak Si, duduk seorang pria paruh baya dengan sorot mata khawatir dan tampak begitu gelisah. Sejak gagal menyerang Gunung Langit Yin, semua orang yang ada di tempat itu kini benar-benar kehilangan rasa aman. Hais, ucapnya pelan, sambil menatap para tetua yang hanya bisa terdiam. Tidak lama kemudian, tiba-tiba seorang murid memasuki ruangan, membuyarkan keheningan tersebut. Gangxin, ada apa? Tanya sosok itu dengan tegas. Tetua Agung, seekor elang perak memasuki wilayah terdalam lembah, namun masih belum ditemukan oleh para murid yang lain, jawab si Gangxin dengan hormat, membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam. Hais, siapa lagi ini? Tetua Xiaoya dan Tetua Lintian, bantu para murid untuk menangkap penyusup tersebut. Baik Tetua Agung, sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Setelah si Xiaoya dan si Lintian pergi, ruangan itu kembali menjadi hening. Tetua Agung, apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang tetua dengan serius. Tidak ada yang dapat kita lakukan selain menunggu elang perak itu tertangkap. Dengan demikian baru kita bisa bertindak. Selain itu tetap aktifkan segel perlindungan. Baik Tetua Agung. Di tempat lain, 500 meter dari gerbang utama klan Si, King Ruo yang sedang menunggu malam untuk memasuki tempat itu, tiba-tiba melihat si Xiaoya dan si Lintian keluar dari gerbang itu. Semi-abadi tingkat 9 tahap menengah, ucap King Ruo pelan, sambil mengawasi pergerakan kedua sosok itu dengan tenang. Sus, sus. Kedua sosok itu meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, malam pun tiba.
King Ruo yang telah bersiap di tempatnya lalu menampakkan diri pada beberapa murid. "Pangeran Sidu, tangkap dia," ucap si Gangxin sambil membawa 5 murid yang berjaga bersamanya dengan tatapan penuh kebencian. Sus, sus. 5 murid langsung bergerak dari tempatnya. King Ruo yang sudah menduga reaksi para murid itu langsung bergerak pergi. Sus, sus, sosoknya bergerak meninggalkan tempat itu dengan cepat, hingga menghilang di antara pohon-pohon raksasa. "Saudara Gangxin, laporkan hal ini pada Tetua Agung, aku dan Saudara Wang akan mengejarnya," ucap seorang murid sambil meningkatkan kecepatannya. "Baik," lalu memisahkan diri. "Saudara, kalian bertiga potong arah pergerakannya ke arah timur, kami berdua akan mengejarnya dari arah belakang." "Baiklah," ucap ketiga murid lainnya lalu bergerak memisahkan diri. "Saudara Xuanxian, apakah ini ada hubungannya dengan elang perak yang memasuki wilayah perbatasan sebelumnya?" tanya Si Wang dengan serius. "Benar, tidak salah lagi. Dengan situasi seperti ini siapa yang begitu gila ingin mendekati Gunung Si?" jawab Si Xuanxian dengan serius. Di hadapan Si Xuanxian dan Si Wang, King Ruo terus bergerak sambil melepaskan jejak auranya. "Sidu, menyerahlah. Jangan membuang tenaga, karena..." Si Xuanxian tiba-tiba menghentikan kata-katanya saat melihat sosok King Ruo yang menyamar sebagai Sidu berhenti di hadapan mereka. Sus, sus, bergerak dengan perlahan, mendekati King Ruo dengan waspada. "Xuanxian, sejak kapan kalian sudah begitu berani memanggil namaku dengan Sidu? Kamu bukan lagi pangeran, jadi jangan menganggap diri terlalu tinggi," ucap Si Xuanxian dengan tatapan merendahkan. "Dasar penjilat, bahkan kotoran, 1000 kali lebih berharga daripada anjing-anjing seperti kalian," ucap King Ruo berpura-pura marah. "Cui, jika bukan karena ambisi bodoh Si Tong, klan Si tidak akan seperti ini," ucap Si Xuanxian sambil bergerak menyerang King Ruo. Duar, duar. Ledakan dahsyat bergema dengan tewasnya Si Wang, membuat Si Xuanxian yang terlempar dan terluka parah begitu terkejut. Siapa kamu sebenarnya?" Mencoba berdiri, menatap King Ruo yang menghampirinya. "Semi abadi tingkat 5 ingin menangkapku, kamu benar-benar lucu," ucap King Ruo sambil mencengkram lehernya. "Ah, uye," teriaknya kesakitan, mencoba melepaskan diri dari cengkraman King Ruo. Namun semakin kuat dirinya melawan maka semakin kuat cengkraman itu. Setelah selesai menyerap pengetahuannya, King Ruo lalu menghancurkan tingkat kultivasinya hingga ke tingkat kultivator Dewa Langit dan memasukkannya ke dalam dunia jiwa. Tidak lama berselang tiba-tiba puluhan sosok bergerak mendekati tempat. "Xuanxian, apa yang terjadi?" tanya Si Xiaoya dengan wajah serius, menatap Si Wang yang tewas dengan kepala dan dada yang remuk. Pangeran Sidu," ucap King Ruo yang pura-pura terkapar tersebut berusaha untuk berdiri. "Pangeran Sidu?" tanya Si Lintian. "Benar Tetua, kehadiran elang perak sebelumnya ada hubungannya dengan Pangeran Sidu," ucap King Ruo terlatih. "Lalu kemana dia pergi?" tanya Si Xiaoya. "Arah selatan Tetua, tapi harus berhati-hati, karena tingkat kekuatannya kini benar-benar berbeda," ucap King Ruo. "Baik. Kamu kembali ke klan dan pulihkan dirimu. Dan kalian bawa jasad Si Wang," ucap Si Lintian memberi perintah pada beberapa murid yang mengikutinya. "Baik, Tetua." Setelah Si Xiaoya dan rombongannya pergi, King Ruo yang telah menyamar menjadi Si Xuanxian meninggalkan tempat itu, mengikuti murid klan yang membawa Si Wang kembali ke gerbang klan. "Saudara Xuanxian, apakah tidak apa-apa?" tanya Si Gangxin mengkhawatirkannya. "Saudara Gangxin, tenanglah, aku hanya perlu waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri," jawab King Ruo sambil bergerak dengan tenang. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di gerbang klan. King Ruo dan beberapa murid yang membawa jasad Si Wang terus bergerak memasuki klan. Benar-benar penjagaan yang ketat, King Ruo membatin sambil bergerak dengan tenang. "Saudara Xuanxian, kami akan membawa jasad Saudara Wang ke barak pasukan, mengenai laporan." "Aku yang akan menanganinya," ucap Si Gangxin dengan serius. "Baik saudara,
sampaikan juga pada Tetua Agung Tuoleng, bahwa Pangeran Sidu bukanlah orang yang lemah, sehingga harus lebih berhati-hati, ucap King Ruo, lalu bergerak menuju kediaman Si Xuanxian. Gunung Langit Si merupakan sebuah 3 gugusan gunung batu hitam raksasa dengan puncaknya hingga mencapai awan, dengan total wilayah hingga 185.000 hektar. King Ruo yang telah mengetahui kawasan Gunung Langit Si dari pengetahuan Sidu dan Si Xuanxian yang telah dia serap, terus bergerak menuju kediaman para murid pasukan elit klan yang berada di puncak utama. Setelah bergerak sepanjang waktu, King Ruo akhirnya tiba di puncak utama, lalu menuju kediaman Si Xuanxian dan beristirahat di tempat itu. Di dalam ruangan, setelah menyegel tempat itu, King Ruo lalu mengeluarkan Tautau dari dalam dunia jiwa. Sus, anjing neraka itu muncul di hadapan King Ruo. Penguasa, ucapnya dengan hormat. King Ruo yang tidak ingin berlama-lama di klan Si, lalu menjelaskan rencananya. Tautau, aku ingin kamu melakukan penyelidikan di klan ini. Baik penguasa, hamba mengerti, ucapnya lalu meninggalkan kediaman Si Xuanxian. Setelah Tautau pergi, King Ruo lalu beristirahat di tempat itu dan memulihkan kekuatannya. Istana terlarang. Sus. Si Gangxin tiba di halaman istana, lalu memasuki aula istana dengan hormat. Ada apa lagi? Tanya si Tuoleng yang duduk di kursi utama dengan wajah kesal, membuat si Gangxin merasa tidak nyaman. Tetua Agung, sosok elang perak yang memasuki wilayah perbatasan sebelumnya adalah Pangeran Sidu. Sebelumnya dia juga telah menyerang saudara Si Xuanxian dan membunuh saudara Wang, ucapnya memberi laporan dengan detail, membuat wajah tua itu semakin masam. Tangkap dia hidup atau mati, ucapnya dengan kesal. Baik Tetua Agung, ucap si Gangxin, lalu meninggalkan tempat itu. Setelah si Gangxin pergi, semua orang yang ada di dalam ruangan itu akhirnya dapat bernafas dengan lega, karena sosok yang mereka curigai ternyata tidak membahayakan klan. Di tempat lain, kediaman Si Xuanxian. Sepanjang waktu King Ruo beristirahat di tempat itu dengan tenang. Menjelang tengah malam, tiba-tiba Tautau kembali. Tautau, bagaimana? Tanya King Ruo dengan penasaran. Penguasa, di kawasan selatan, di gunung ketiga, di tempat itu ada kediaman sederhana, tetapi melepaskan aura emas yang sangat luar biasa. Aura emas. Lalu bagaimana dengan puncak utama dan puncak kedua? Tanya King Ruo dengan serius. Benar penguasa, aku yakin itu adalah artefak yang sangat kuat. Adapun puncak lain, aku rasa itu adalah sumber daya biasa, jawab Tautau dengan serius. Baik, jawabnya. Lalu meminta Tautau kembali ke dalam dunia jiwa. Setelah Tautau masuk ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu meninggalkan kediaman tersebut, bergerak menuju gunung yang ada di arah selatan puncak utama. Sus, sosoknya bergerak meninggalkan tempat itu dengan tenang. 5 menit setelah King Ruo pergi, si Tuoleng tiba di tempat itu, namun mendapati kediaman itu telah kosong. Bukankah laporan si Gangxin sebelum mengatakan bahwa dia terluka parah, tapi di mana dia sekarang? Apakah dia sudah pulih dan berjaga kembali? Membantin dengan heran lalu bergerak pergi. Di tempat lain, King Ruo terus bergerak menuju gunung ketiga dengan sikap waspada, hingga akhirnya tiba di tempat itu. Ini adalah tempat yang tidak terurus, batinnya sambil memasuki kediaman sederhana tersebut. Di dalam ruangan, sambil memeriksa tempat itu dengan mata emas, King Ruo juga melepaskan mantra formasi pencari jejak. Sepertinya bangunan ini adalah pengalihan, ucapnya, lalu melepaskan segel perisai ilusi, untuk menyamarkan keberadaan kediaman tersebut dan keberadaannya, lalu memasuki lorong rahasia yang berada di lantai utama kediaman tersebut. Dengan berhati-hati, King Ruo terus bergerak memasuki lorong itu, hingga akhirnya berhenti di depan pintu batu yang tersegel. Sus, cakram emas langit Ling muncul, lalu membuka segel pintu batu hitam tersebut dengan perlahan. Sus, ledakan aura yang sangat kuat keluar pada saat pintu batu itu terbuka. Aura kekuatan emas, benar yang diucapkan oleh Tautau sebelumnya.
King Ruo membanting sambil memasuki lorong itu dengan waspada. Setelah memasuki lorong itu sejauh 300 meter, King Ruo mulai melihat cahaya hijau yang semakin lama semakin terang. Aneh, tempat ini benar-benar tidak dilindungi. King Ruo membatin geran, hingga benar-benar tiba di hadapan benda yang memancarkan cahaya tersebut. Pilar giok hijau, ucap King Ruo sambil mencari informasi mengenai keberadaan benda tersebut di dinding lorong, namun tidak menemukan catatan apapun di tempat itu. Sus, Long Chen muncul di sisinya, menatap pilar giok hijau setinggi 15 meter dengan diameter 1 meter dengan mulut ternganga. Long Chen, apakah kamu tahu benda ini? Tanya King Ruo membuyarkan lamunannya. Penguasa, walau aku tidak yakin, namun berdasarkan ukiran kuno dan kekuatan yang dilepaskan, kemungkinan besar ini adalah tongkat Kaisar Giok Yutai, yaitu tongkat cahaya keabadian. Ucap Long Chen dengan serius. Tongkat cahaya keabadian. Benar penguasa, tapi di mana kita sekarang? Saat ini kita berada di tempat terlarang klan Si, jawab King Ruo membuat Long Chen ternganga. Penguasa, aku akan menjelaskannya nanti. Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini terlebih dahulu. Menatap King Ruo dengan wajah serius. Baiklah, ucap King Ruo sambil melepaskan segel cakram emas langit Ling, yang langsung bergerak menuju pilar giok hijau. Sung, pilar giok hijau tersebut bergetar, melawan kekuatan segel yang King Ruo lepaskan, hingga menggetarkan lorong tersebut. Penguasa, ini, ucap Long Chen panik, karena getaran pilar giok hijau itu pasti keluar lorong. Long Chen, sekarang, ucap King Ruo sambil menarik pilar giok hijau yang telah terlepas dari dasarnya ke dalam dunia jiwa. Sus, pilar giok hijau itu lenyap ke dalam dunia jiwa. Penguasa, berhati-hatilah, ucap Long Chen sambil bergerak menyusul pilar giok hijau yang telah mendahuluinya. Baik, ucap King Ruo sambil bergerak meninggalkan lorong itu. Di luar lorong, getaran hebat yang terjadi di dalam lorong sebelumnya ternyata memang mengguncang puncak gunung tersebut dengan hebat. Sus, ratusan tetua tingkat tinggi terus bergerak mendekati kediaman yang telah King Ruo masuki sebelumnya. Segel tempat ini, ucap seorang tetua tingkat tinggi. Tidak lama kemudian, tetua Situoleng tiba di tempat itu dengan wajah gusar. Tetua Agung, kami telah menyegel tempat ini, ucap tetua tersebut melapor. Baiklah, kalian berlima, periksa lorong itu. Ucapnya pada 5 tetua tingkat tinggi yang langsung bergerak menuju kediaman sederhana yang tidak terurus tersebut. Kelima sosok itu bergerak sambil mengeluarkan senjatanya masing-masing. Semakin lama tempat itu semakin ramai, hingga puncak gunung itu kini dikelilingi ribuan prajurit. Tetua Agung, ada apa? Tanya si Xiaoya dan si Lintian yang baru saja kembali, menatap ribuan murid klan Si yang telah mengepung puncak gunung tersebut. Seseorang telah memasuki lorong suci. Aku khawatir ini adalah ulah Sidu, jawab tetua agung itu dengan serius. Bisa saja demikian, karena kami juga tidak dapat menemukan jejaknya, ucap si Xiaoya dengan serius. Kalian bersiaplah. Siapapun yang akan keluar dari lorong suci, aku ingin dia mati. Ucapnya dengan serius. Baru saja si Tuoleng selesai berbicara, tiba-tiba ledakan dahsyat menghancurkan kediaman sederhana tersebut. Tembakan angin kekacauan. Apakah penyusup ini dari klan Feng? Ucap si Xiaoya dengan heran, saat melihat kelima tetua tingkat tinggi yang hendak memasuki lorong itu terlempar keluar. Duar, ledakan kabut merah memenuhi tempat itu. Mundur, ucap si Lintian memberi perintah, khawatir jika segel kubah transparan itu pecah dan kabut merah itu menyebar. Beberapa tetua bergerak memasuki kubah segel, lalu melepaskan segel angin yang langsung menghisap kabut merah tersebut. Bersiap, ucap si Xiaoya sambil bersiap melepaskan tombak besi hitam di tangannya. Kabut merah tersebut lenyap, namun mereka begitu terkejut saat melihat sosok Sidu yang telah bersimbah darah dan terkapar di pinggir pintu lorong. Tetua Agung, apa yang harus kita lakukan? Ucap tetua yang ada di dalam kubah segel dengan serius. Tangkap dia,
Baik, ucap para tetua sambil membuka segel yang mengunci puncak gunung tersebut. Pada saat mereka hendak mendekati Sidu, tiba-tiba puluhan tombak keluar dari dalam lorong, menyerang para tetua tersebut. Duar, duar, ledakan dahsyat bergema saat tombak-tombak itu beradu dengan senjata para tetua, hingga menghancurkan perisai segel. Sus! King Ruo yang menggunakan tampilan si Xuanxian keluar dari dalam lorong tanpa hambatan. Bajingan, itu Xuanxian, ucap para tetua tersebut murka, sambil mengejar King Ruo yang terus bergerak menuju langit Gunung Si. Kejar dan tangkap dia, ucap tetua si Tuoleng dengan kesal sambil menghampiri Sidu yang telah sekarat. Sama seperti si Tong, kamu juga membawa sial, ucapnya sambil menampar Sidu. Apa, ucapnya terkejut saat sosok Sidu yang terluka parah itu langsung berubah menjadi kabut darah. Ah, uye, teriaknya kesal, saat menyadari bahwa Sidu telah kehilangan tingkat kultivasinya. Di atas langit, duar, ledakan dahsyat bergema, mengguncang kawasan itu dengan hebat, saat tembakan tombak hitam dan pisau racun yang King Ruo lepaskan, terus bermunculan dan menghalau ratusan tetua tingkat tinggi dan ribuan pasukan elit yang terus bergerak mengejarnya. Bajingan ini benar-benar memiliki banyak pusaka, ucap si Lin Tian dengan kesal. Saudara, tenanglah. Dia tidak akan bisa melewati segel kubah batu api, ucap si Xiaoya dengan tenang. Namun baru saja si Xiaoya selesai berkata-kata, tiba-tiba King Ruo melewati segel tersebut dan lenyap dari pandangan mereka. Oh tidak, ucap mereka panik, lalu bergerak sekuat tenaga. Di luar segel kubah batu api. Sosok King Ruo yang telah berhasil keluar, bergerak menjauh dari tempat itu. Lalu melempar keluar sosok si Xuanxian dari dalam dunia jiwa. Duar, ledakan dahsyat bergema, saat formasi batu api itu langsung menewaskannya. 15 detik kemudian, si Xiaoya dan rombongannya keluar dari kubah segel, menemukan kabut darah, potongan tubuh dan cincin penyimpanan si Xuanxian yang masih melayang di udara. Akhirnya bajingan ini mati juga, ucapnya lalu meninggalkan tempat itu. Di dalam lorong, uye, teriak si Tuoleng murka, saat melihat pilar giok hijau telah lenyap dari tempatnya. Dengan kemarahan menyala, sosoknya lalu keluar kembali, hendak menyusul para tetua yang sedang mengajar King Ruo. Namun pada saat dirinya keluar dari dalam lorong, si Xiaoya dan rombongannya telah kembali. Tetua Xiaoya, bagaimana? Dengan wajah serius, Xuanxian telah tewas patriark, sambil memberikan cincin penyimpanan milik Xuanxian. Terima kasih, ucapnya sambil meraih cincin penyimpanan tersebut dan memeriksanya. Ini, ucapnya dengan wajah pucat pasi. Tetua Agung, ada apa? Tanya si Lin Tian dengan serius. Ini kosong, jawabnya dengan bibir bergetar. Itu artinya ada pencuri lainnya, ucap si Xiaoya. Benar, elang perak itu, ucap si Lin Tian, sambil bergerak membawa rombongannya melakukan pengejaran. Di tempat lain, King Ruo terus bergerak dengan cepat. Huo Mingzi tiba-tiba muncul di sisinya. Mingzi, bergerak menuju gunung langit Pingxie, ucap King Ruo sambil naik ke atas punggungnya. Baik penguasa, bergerak dengan kecepatan puncaknya. Akhirnya, ucap King Ruo lalu memulihkan dirinya. Menjelang pagi, King Ruo akhirnya selesai memulihkan diri. King Ling, King Yongjun dan Long Chen muncul di atas punggung hewan langit tersebut. Ayah, apakah kita sudah keluar dari kawasan Gunung Langit Yin? Tanya King Yongjun dengan penuh semangat. Benar, kita akan menemui kakek guru, ucap King Ruo dengan lembut. Baik ayah, namun dengan wajah bingung. Kita akan pergi ke Gunung Suci Pingxie, jawab King Ruo. Baik ayah, dengan penuh semangat, yang sebelumnya mengira akan pergi ke kawasan hutan gelap. Sosok Huo Mingzi melesat dengan cepat. Long Chen, ucap King Ruo, yang langsung dipahami oleh naga perak tersebut. Mengenai tongkat cahaya keabadian, ini sama dengan kisah awal kehidupan para dewa, ucap Long Chen dengan tenang,
membuat King Ling dan King Yongjun yang begitu bersemangat memperhatikan pemandangan di hadapannya, mengalihkan perhatiannya. Penguasa putri, Tuan Muda, sebelumnya penguasa telah menemukan tongkat giok hijau di kawasan terlarang klan Si, yang merupakan tongkat cahaya keabadian milik Kaisar Giok Yutai. Kaisar Giok, tanya King Yongjun dengan penasaran. Tuan Muda, ini adalah kisah kuno, dan ini jauh sebelum para dewa kuno yang kita ketahui saat ini ada. Bahkan kisah kuno ini juga telah lenyap, hanya klan-klan kuno tertentu yang masih memiliki catatan mengenai kisahnya, termasuk klan Dewa Naga. Ucap Long Chen membuat King Yongjun semakin penasaran. Tuan Muda, ini kisah berdasarkan catatan kuno yang ditinggalkan oleh para leluhur naga di bawah langit istana terlarang. Dahulu kala sebelumnya daratan ilahi yang merupakan dunia para dewa ini diciptakan hidun dua kelompok kekuatan yang begitu luar biasa dan mengerikan. Mereka menyebut dirinya dengan kekuatan cahaya dan kekuatan gelap. Selama jutaan tahun, dua kelompok ini terus bertarung di dalam semesta yang tak terbatas. Hingga kelompok cahaya memenangkan pertempuran. Setelah memenangkan pertempuran dan menyegel kekuatan gelap, kelompok cahaya lalu menciptakan dunia abadi yang kita tinggali saat ini. Di awal kehidupan, hanya ada satu pemimpin yang berkuasa, yaitu Kaisar Giok Yutai dengan 5 jenderal utamanya yang memiliki kekuatan setara dengan Kaisar Giok. Di awal kehidupan, hal itu tidaklah menjadi masalah, namun setelah jutaan tahun, keturunan dari 5 jenderal ini membuat ulah, dan pertumpahan darah itu akhirnya terjadi hingga membinasakan semua para dewa awal. Sangat mengerikan, ucap King Yongjun dengan tubuh bergidik. Benar, setelah kehancuran tersebut, keturunan para dewa awal yang tersisa lalu membentuk kehidupan baru yang menyebar ke berbagai arah dan membentuk kekuatan masing-masing. Jutaan tahun kemudian, mereka yang berhasil membangkitkan kekuatan darah emasnya dan membangun kekuatan menyebut dirinya klan dewa kuno. Untuk meningkatkan kekuatannya, mereka mulai saling mendominasi dan memperluas wilayah kekuasaan. Jadi penguasa, pilar giok hijau itu adalah pusaka kuno yang bahkan lebih awal dari kehidupan para dewa kuno yang kita kenal saat ini. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Mengenai hal itu aku tidak tahu, ucap Long Chen dengan serius, membuat King Ruo, King Ling dan King Yongjun terdiam. Sekarang aku mengerti. Si Tong bisa menjadi abadi, itu pasti karena tongkat giok hijau itu, ucap King Ruo dengan serius. Bisa saja demikian. Penguasa, berdasarkan catatan kuno, kelima jenderal itu juga memiliki senjata masing-masing, seperti Jenderal Utara dengan tongkat emas penyembuh, ucap Long Chen. Jadi patahan tongkat emas Shen Guoshi Yisheng itu juga senjata kuno para dewa awal. Tanya King Ruo dengan serius. Benar penguasa, jawab Long Chen dengan serius. Lalu bagaimana dengan keempat jenderal lainnya? Tanya King Yongjun dengan penasaran. Tongkat besi Senjun, yang merupakan ibu dari segala logam, dikatakan hancur dan menyebar ke berbagai arah, sama seperti tongkat giok hijau yang ditemukan oleh penguasa sebelumnya, yang juga patahan dari tongkat cahaya keabadian. Senjata lainnya adalah pedang cahaya, tombak cahaya dan perisai cahaya, ucap Long Chen membuat King Ruo terdiam. Apakah tombak emas teratai biru dan pedang cahaya yang dijaga oleh guru Shen Huo Chongming dan Shen Huo Xuanjia adalah senjata kuno yang dimaksud? Batinnya sambil memperhatikan Long Chen yang masih melanjutkan penjelasannya. Tuan Muda, selama jutaan tahun, keberadaan senjata itu selalu menjadi incaran, bahkan perang awal dari kejatuhan 3 klan dewa kuno karena senjata tersebut. 3 dewa kuno, ucap King Yongjun dengan serius. Benar, dikisahkan bahwa daratan ilahi setelah para dewa awal itu berakhir, dunia para dewa ini dikuasai 3 klan dewa kuno yang sangat kuat, Shen Guoshi Ling, Shen Guoshi Sisi dan Shen Guoshi Baoyang. Dan kehancuran itu dimulai saat Shen Guoshi Baoyang memprovokasi klan lainnya untuk menyerang klan Shen Guoshi Baoyang, yang merupakan keturunan dari Kaisar Giok Yutai. Kisah ini hampir sama dengan yang diceritakan oleh Nenek Yun, ucap King Yongjun dengan serius. Benar, tapi yang nenek ceritakan tidak serinci ini. Long Chen, apakah kamu tahu keturunan dari kelima jenderal besar itu?
Tanya King Ruo dengan serius. Long Chen menggelengkan kepalanya. Penguasa, selain Kaisar Giok Yutai dan kelima jenderal besar, ada beberapa dewa awal yang juga sangat kuat termasuk Dewa Petir, Dewa Api Langit, Dewa Angin dan Dewa Es. Selain itu, ada klan hewan langit yang juga memiliki kekuatan tiada taraf. Tiba-tiba perbincangan itu terhenti saat Huo Mingzi menjeda perbincangan mereka. Penguasa, ada beberapa kekuatan yang mendekati kita. Baik, ucap King Ruo sambil meminta King Ling dan King Yong Jun kembali ke dalam dunia jiwa. Setelah King Ling dan King Yong Jun kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu meminta Huo Mingzi mengurangi kecepatannya. Long Chen, bersiaplah. Baik penguasa. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.